mereka. Kedua kalinya, Bapak Ibu, seorang masalah harus kita biasa dengan organisasi yang berpokok Rasulullah SAW juga Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Bapak dan Ibu yang kami hormati, izinkan kami selaku peserta CGP Angkatan 10 Kabupaten Demak, khususnya di SD Negeri Josari 1 yang alhamdulillah pada bulan-bulan kemarin kita masih sudah diberi kesempatan untuk bisa ikut bergabung di CGP Angkatan 10 yang hari ini adalah tahapan aksi nyata di modul 1.4. Bapak Ibu, hari ini adalah aksi nyata yaitu diseminasi modul 1.4 budaya positif. Perlu panjenengan ketahui dan perlu saya sampaikan juga bahwa hari ini adalah hari bagi kami untuk mensosialisasikan kepada panjenengan semua, dan karena ini merupakan sebuah program di guru penggerak, kita sebagai peserta harus bisa bergerak dan menggerakkan. Langsung saja Bapak Ibu, perkenalkan ini adalah tim yang ada di kelompok kami. Beliau yang pertama adalah Bapak Rizal Muhajidi Mujahidin, Rizal Mujahidin selaku fasilitator kami. Beliau adalah kepala sekolah juga yang merupakan sebagai fasilitator asli dari Maluku kalau tidak salah. Kemudian yang kedua adalah Bu Purwati, beliau adalah pendamping CGP atau pendamping kelompok kami asli, beliau dari Demak juga, itu dari Demak. Langsung saja Bapak Ibu, dalam hal ini untuk menentukan atau membiasakan budaya positif, kita sebagai guru paling tidak itu sudah mampu atau mempunyai jiwa paling tidak berkolaborasi sesama, baik dengan teman sejawat atau dengan rekan yang lain, untuk membangun instansi yang benar-benar sesuai harapan kita, lebih-lebih anak didik kita. Nah, sebelumnya mari kita ke belakang sebentar, yaitu sebelum kita melangkah lebih jauh, mungkin kita juga sudah lama mengenang apa sih tujuan pendidikan. Menurut Ki Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, dari paragraf ini mungkin kita sudah berpikir atau punya gambaran bahwa kita sebagai guru itu tidak lain dan tidak bukan, itu kita sebagai penggerak yang nantinya akan menuntut mereka, bahkan mengarahkan anak didik kita untuk menggapai apa? Menggapai cita-cita mereka di masa yang akan datang. Karena tumpuan anak-anak hari ini adalah kita sebagai orang tua sekaligus guru di sekolah. Nah, oleh sebab itu, mari kita senantiasa tujuan pendidikan ini kita raih bersama, karena tidak mungkin hanya satu dua orang, mungkin Pak Kepala Sekolah saja tidak mungkin, karena beliau tidak mungkin mampu untuk menggapai atau membantu mengarahkan anak-anak didik kita. Kita semua di sini adalah tim rekan, saling bahu-membahu untuk keberhasilan daripada tujuan pendidikan itu sendiri, yang sebagaimana sudah digadang-gadangkan oleh beliau Bapak Pendidikan, yaitu Bapak Ki Dewantara. Nah, pada hari ini yaitu di diseminasi kita perlu sampaikan terkait budaya positif. Nah, budaya positif itu apa Bapak Ibu? Nah, budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila tentunya. Nah, kebiasaan yang baik pasti kita ingat. Semua kebiasaan yang baik itu saya yakin imbasnya, efeknya pasti positif juga. Seperti halnya di sekolah kita sudah dibiasakan setiap pagi
untuk berdoa bersama, yaitu membaca Asmaul Husna mulai dari kelas 1 sampai kelas 6, bahkan sampai Bapak Ibu guru juga ikut membaca. Hal yang mungkin kita anggap biasa, justru yang biasa dan kita menjadikan kebiasaan ini yang positif ini adalah suatu hal yang nanti akan membantu anak-anak meraih apa? Meraih kebiasaan yang baik pula. Biar apa? Mereka juga bisa berkembang menjadi pribadi yang kritis, pribadi yang baik, solehah tentunya. Nah, hal ini kita juga perlu bimbing, perlu kita arahkan agar mereka senantiasa seirama, beriringan satu sama lain, bila tidak ada yang namanya kesulitan dalam mengikuti kebiasaan-kebiasaan tersebut. Mungkin Bapak Ibu kalau melihat anak didik kita setiap pagi, setiap hari, mungkin ada 1-2 anak yang mungkin ketinggalan. Nah, disitulah peran kita sebagai guru. Mungkin ada kalanya kita sedikit mengarahkan bagi mereka, kenapa terlambat, kenapa mungkin tidak membawa buku doa dan sebagainya. Nah, di sana kita nanti akan berperan, akan membiasakan mereka supaya terbentuk dan terbiasa. Konsep utama budaya positif. Nah, Bapak Ibu perlu ketahui konsep utama budaya positif yaitu yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Nah, dari belajar yang semula itu biasa saja, kita ubah dengan kebiasaan yang lebih baik, yang positif. Mungkin tadi sudah saya sampaikan dengan cara yang pertama adalah membaca Asmaul Husna bersama. Nah, itu yang pertama. Kalau mungkin dulunya tidak ada, terus diadakan baris bersama untuk melatih kedisiplinan, itu juga termasuk. Kemudian disiplin positif ini banyak sekali Bapak Ibu. Baik disiplin ketika mengerjakan tugas PR, disiplin berpakaian, disiplin ketika menyampaikan apa yang diberikan oleh Bapak Ibu guru, itu masuk disiplin positif. Segala sesuatu yang diterapkan sesuai dengan harapan itu adalah disiplin. Kalau waktu ya disiplin waktu, tepat waktu. Kemudian motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi ini perlu Bapak Ibu. Jadi murid itu tidak senantiasa dorongan itu tumbuh dengan sendirinya, itu mungkin sebagai murid itu jarang. Nah, oleh sebab itu kita sebagai guru, sebagai orang tua yang senantiasa membimbing, mengarahkan mereka, kita harus mampu memberikan motivasi bagi mereka agar punya semangat, punya biruh. Nah, cara bahasanya itu punya keinginan yang luar biasa untuk membuat perubahan dengan membiasakan budaya positif yang ada di lingkungan kita. Kemudian kebutuhan dasarnya apa? Di antara kebutuhan kita sebagai manusia, yang pertama adalah mungkin di lingkungan kita harus tenang, nyaman tentunya. Ya, satu sama lain pasti ada yang namanya anak-anak itu kadang bertengkar dan sebagainya. Itu kita buat senyaman mungkin. Biar apa? Biar semuanya itu menjadi seirama. Tidak ada yang namanya kadang anak itu sering bertengkar, tidak cocok dan sebagainya. Ini perlu kita hapus. Nah, mungkin sampai sini Bapak Ibu ada yang mau disampaikan sebelum saya lanjutkan? Mungkin dari Pak Tar. Untuk budaya positif mungkin bisa ditambahkan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Tadi untuk budaya positif sudah dijelaskan dengan gamblang bahwasanya berdoa bersama. Identik terkenalnya adalah membaca Asmaul Husna. Mungkin bisa disampaikan sebelum masuk kelas, mungkin Bapak Ibu guru mungkin bisa berdiri di halaman menyambut para siswa dan diadakan anak-anak bersalaman dengan Bapak Ibu guru
Setelah itu anak baru masuk ke kelas masing-masing. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Pariono atas masukannya kaitannya budaya positifnya. Dari beberapa budaya positif yang ada di lingkungan kita, tadi yang sudah disampaikan Pak Par itu memang sangat bagus sekali karena kaitannya dengan pembiasaan perilaku atau bentuk karakter anak yang yang santun. Nah, oleh sebab itu kita sebagai guru mungkin lebih pantasnya menyambut mereka ketika pagi hari. Nah itu kelihatannya sepele, tapi anak-anak ketika menyalami kita, ya bersalaman dengan kita, di samping itu menggugurkan dosa-dosa kita menjadi lebih tenang. Anak-anak juga menjadi bahagia ketika datang pagi bersalaman dengan Bapak Ibu guru semua. Saya yakin itu akan membentuk lambat laun, akan membuat karakter mereka akan menjadi siswa yang santun. Nah itu nanti mungkin kita bisa biasakan di waktu yang akan datang. Mudah-mudahan itu bisa menambah kebaikan budaya positif di SD kita. Terima kasih. Mungkin ada yang lain Pak Parno? Boleh? Sudah ada garis apa ya? Setelah Asmaul Husna, anak-anak berbaris dulu di depan kelas. Kemudian untuk melakukan pendidikan anak-anak. Kemudian sebelum aku menambahkan untuk bersalam-salaman dengan Pak Guru dan Guru. Pada momen bersalam-salaman itu bisa sekalian disetelkan musik nasional atau bisa musik lagu daerah supaya anak lebih mengenal tentang budaya daerah kita sendiri. Terima kasih. Ya, terima kasih atas masukannya. Mari kita membangun bersama SD kita menjadi lebih baik dengan membiasakan budaya positif. Di samping tadi sudah disampaikan untuk menambah kedisiplinan anak mungkin diadakan baris berbaris di depan kelas untuk masuk kelas, sebelum masuk kelas, dan dinyanyikan atau di setel pakai MP3 lagu-lagu kebangsaan atau lagu-lagu daerah supaya anak itu lebih mengenal budaya-budaya kita semua, tidak hanya daerah kita tapi lagu-lagu yang lain. Nah itu luar biasa. Mungkin nanti untuk kedepannya kita bisa melakukan hal tersebut sebagai langkah awal untuk membuat budaya positif di sekolah kita itu benar-benar ada dan bisa diterapkan oleh anak-anak didik. Saya lanjutkan Bapak Ibu, perubahan paradigma belajar dalam membangun budaya positif sekolah dapat terjadi lingkungan positif, aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak dan menciptakan dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Nah, di sini Bapak Ibu, paradigma belajar budaya positif ini akan mudah tercapai, akan mudah dilaksanakan manakala kita sebagai guru itu mampu untuk menyediakan lingkungan yang positif. Kita tidak akan mungkin bisa meraih apa yang kita inginkan apabila lingkungan kita itu jauh dari positif. Mungkin banyak kenakalan-kenakalan yang ada di sekitar kita, karena pada dasarnya anak-anak itu sangat banyak dipengaruhi oleh lingkungan, lebih-lebih lingkungan di sekitar sekolah. Nah, oleh sebab itu, mari kita bersama-sama menyediakan lingkungan positif itu supaya aman, nyaman, ya? Supaya anak itu ketika berpikir, pikirannya itu tidak ada yang mengganggu, baik perilaku yang lain dari luar sekolah, dari dalam sekolah, atau dari teman-temannya. Kita buat lingkaran yang sehat, yang nyaman, dan supaya menciptakan merdeka belajar bagi anak didik kita. Nah, di sini kita merangkak dari awal untuk membuat sekolah yang nyaman. Nah, ini Bapak Ibu ada kegiatan kepalan tangan.
Jadi saya katakan ada A dan B, Anda dan teman Anda. Cobalah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Kemudian letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan teman Anda yang mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk minta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, menghadik, merayu, mengulang apa saja agar dapat membuka kepala tangan Anda. Nah, ini sebuah gambaran. Ketika kita punya keinginan yang kuat, apapun itu, kalau sudah menjadi niatan kita, sekuat apapun orang lain akan mengganggu kita, saya yakin pasti kita tetap akan kukuh mempertahankan apa yang menjadi keinginan kita, cita-cita kita bersama. Pasti tidak akan goyah. Ya, seberapa kuat pun orang yang akan mengganggu, istilahnya menghambat kita semua, kita pasti akan bisa dan mampu karena kita sudah mempunyai keinginan bahkan kekuatan untuk menggenggamnya. Ini adalah sebuah gambaran ketika kita sudah mempunyai keyakinan untuk menggapai sebuah angan-angan atau cita-cita Bapak Ibu. Dr. William Glasser dengan kontrol teori yang kemudian berkembang dan dinamakan kelas teori menuliskan beberapa konsepsi tentang makna kontrol. Jadi guru itu ilustrasinya adalah sebagai kontrol, remote bagi anak didik kita. Anak didik mau dibawa kemana itu terserah kita sebenarnya. Oleh sebab itu, mari kita menjadi kontrol yang baik, menjadi manajer yang baik bagi anak-anak kita, supaya mereka punya arah yang tepat sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Jangan sampai kita hanya sebatas kontrol mereka tanpa sesuai dengan keinginan yang ada bagi mereka. Kemudian ilusi bahwa semua kekuatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, kita berharap semua budaya positif yang ada di rumah kita itu efeknya adalah positif dan bermanfaat, itu pasti. Saya yakin karena semua kebiasaan-kebiasaan yang baik itu pasti akan membawa dampak yang luar biasa baik bagi lingkungan, bagi guru dan bagi anak didik itu tentunya. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, ketika seseorang ada sebuah masukan atau kritik yang sekiranya itu bersalah, itu dapat menguatkan karakter. Orang itu akan mudah berpikir, ya, oh iya ya, ini mungkin salah, tapi saya tidak boleh melakukan hal yang sama lagi. Jadi saya harus berbuat menjadi lebih baik. Nah, kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk cara kita saja kita kelihatan disiplin positif. Apa makna disiplin? Nah, disiplin itu berasal dari bahasa Latin disciplina, yang artinya adalah belajar. Makna asal dari kata ini adalah berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid dari Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang memiliki potensi menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kebutuhan yang tentunya hal ini adalah sesuatu yang diharapkan orang lain juga. Seperti contoh, kita disiplin waktu, orang lain mengharapkan kita tepat waktu. Nah, hal ini juga akan mendorong kita untuk tepat waktu. Kebutuhan itu dibutuhkan orang lain dan kita juga membutuhkannya. Orang lain berharap kita sesuai dengan waktu yang diinginkan. Nah, ini adalah sebuah disiplin. Disiplin itu banyak sekali ragamnya, tidak hanya waktu, tapi dengan mungkin
peraturan ataupun apa itu adalah sebuah kebutuhan yang diharapkan orang lain untuk kita lakukan. Itu adalah sebuah disiplin. Nah, disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri. Nah, jadi sebenarnya itu secara tidak langsung kita itu diperintah disiplin. Ayo berangkat, ayo lakukan. Nah, disiplin itu sebenarnya sebagai kontrol kita yang dikontrol sebenarnya. Karena hal yang baik itu sebenarnya dalam hati kita itu ada. Mungkin sebuah contoh, ketika kita melakukan sebuah perbuatan yang tidak baik, pasti hati nurani kita itu berkata, jangan, ini tidak baik. Nah, tapi kalau didasari dengan hal yang baik, pasti hati nurani yang baik itu pasti akan mengatakan jangan, jangan dan jangan. Kebajikan universal. Nah, nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang, kita namakan nilai-nilai tersebut sebagai nilai-nilai kebajikan yang universal. Nilai kebajikan universal yang menjadi tujuan pendidikan dasar adalah profil pelajar Pancasila. Ini nanti kita bisa pelajari bersama-sama. Ada peduli, rajin, integritas, rasa hormat, keterus-terangan, keberanian, kebahagiaan, tanggung jawab. Ini banyak sekali yang mungkin perlu kita lakukan, kita kembangkan di instansi kita, terutama di anak didik kita, supaya tercapailah profil pelajar Pancasila di lingkungan kita. Teori motivasi perilaku manusia ini, yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Terus yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan ini? Teori motivasi sebenarnya itu banyak sekali. Kadang kita melakukan sebuah perbuatan, sebuah perilaku, itu terkadang memang ada motivasi yang mendasari. Mungkin yang pertama kita supaya kita tidak mendapatkan hukuman atau tidak mendapatkan teguran. Nah, itu sebenarnya juga sebuah dorongan bagi kita, karena kita dalam berbuat itu sebenarnya banyak motivasi yang mendasarinya, tapi terkadang kita tidak merasa. Kemudian yang kedua adalah karena imbalan orang lain atau institusi. Dan apa yang kita dapatkan, yang kita lakukan, itu sebenarnya ada motivasi di dalamnya. Tidak mungkin seseorang itu melakukan suatu hal tanpa ada motivasi. Seperti contoh ikhlas, motivasinya pasti ingin mendapatkan ridho Allah. Itu motivasi, walaupun tidak kita sadari ikhlas. Ikhlas itu biasanya tidak mengharap apa-apa, tapi tidak bisa dimaknai seperti itu. Ikhlas itu pasti motivasinya hanya satu, mengharapkan ridho Allah. Mungkin kalau dengan yang lain, dengan pejabat, atau dengan rekan-rekan lain, tapi pasti ada motivasinya, ada istilahnya, ada ubah di balik batunya. Tapi kita jangan sampai berpikir motivasi yang jelek, kita ambil yang positif. Kebutuhan dasar manusia, realitas kebutuhan. Setiap orang berbeda. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda karena manusia memiliki dunianya masing-masing. Jadi semua itu mempunyai kebutuhan yang berbeda. Jadi kita sesama rekan, sesama anak didik kita itu pasti punya kebutuhan yang perlu kita pelajari, kita pahami, agar ketika kita mendidik anak-anak itu mereka paham, mereka bisa mengerti apa yang mereka inginkan, dan kita akan paham apa yang mereka harapkan juga. Nih, ada sebuah kasus Bapak Ibu. Ibu Rumi adalah seorang wali kelas 10 namanya SMA Harapan Bangsa, yang bingung menghadapi ulang salah satu murid kelas bernama Dedi. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Dedi yang seringkali meminta uang saku mereka dengan paksa, sehingga teman-teman merasa terganggu dan kebetulan. Uang tersebut ia pergunakan untuk membeli makan siang. Dalam konteks penerapan di Ibu Rumi sebaiknya mencari tahu alasan Dedi melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang
berusaha diberi oleh Denny. Yang pertama adalah Denny lapar dan orang tua tidak membawakan bekal. Kemudian yang kedua adalah teman Denny yang melakukan bumi secara diam-diam. Tiga adalah dia merasa hebat karena temannya menjadi takut, jadi merasa bosan dengan bekal yang didorongkan orang. Posisi kontrol restitusi. Jadi dalam menyelesaikan masalah ini kita sebagai guru ada sebuah teori atau skema yaitu restitusi. Ketika ada sebuah permasalahan kasus di sekolah, kita jangan sampai semena-mena menjustifikasi anak tersebut kamu salah. Tidak boleh. Harusnya bagaimana Bapak Ibu? Harusnya dengan tahapan restitusi ini kita apa? Kita harus melakukan beberapa langkah yang mungkin harus kita lalui supaya apa? Anak itu menjadi tenang dan nyaman ketika punya masalah itu tidak merasa berat, karena sebagai guru kita harus membantu mereka. Mungkin faktornya apa? Jadi kita panggil, ya. Jadi kita panggil mengapa melakukan hal tersebut. Pasti punya ada alasan, pasti ada motivasi. Dan kalau memang alasan itu sesuai dengan keyakinan bersama dari anak-anak, kita kasih solusi, ya. Terus kita kasih arahan supaya apa? Supaya anak tersebut itu tidak mengulangi dan menyadari kesalahannya dan menyesalinya, karena tahu perbuatannya itu salah. Walaupun dengan alasan apapun, kalau itu tidak baik dan tidak dibenarkan sesuai dengan keyakinan yang ada di sekolah, pasti akan diperbaiki. Jadi ketika ada sebuah permasalahan di sekolah, kita kasih sebuah tindakan yaitu restitusi itu sendiri kita terapkan, yaitu mulai dari validasi masalah itu sendiri, kemudian tahap kedua dan sampai tahap yang terakhir. Saya lanjutkan Bapak Ibu. Nah, ini ada 5 posisi kontrol yang perlu kita pahami berdasarkan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut adalah penghukum, pembuat rasa bersalah teman pemantaunya. Penghukum ini tidak semerta-merta menghukum, bukan, tapi kita telusuri dulu, kita kasih sebuah gambaran, terus buat mereka merasa bersalah dengan apa yang sudah mereka lakukan. Jadi kalau mereka sudah merasa bersalah, saya yakin mereka akan menyadarinya dan pasti tidak akan mengulanginya kembali. Nah, Bapak Ibu, saya lanjutkan dengan keyakinan kelas. Nah, mengapa keyakinan kelas ini perlu dibentuk dan kenapa tidak peraturan kelas? Sebenarnya keyakinan kelas adalah nilai kebajikan atau prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang, di dalam intrinsik seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya. Kalau sebuah keyakinan dibentuk di kelas masing-masing bukan sebuah peraturan, itu anak akan menjadi lebih nyaman, lebih enak ketika menjalaninya. Beda halnya kalau itu sebuah peraturan, pasti akan menjadi beban dan berat. Bedanya di situ. Nah, pembentukan keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan berupa pernyataan universal dibuat dalam bentuk kalimat positif, jumlahnya juga tidak terlalu banyak agar mudah dibagi dan diingat, sedangkan menjadi hal yang dapat diterapkan di lingkungan kelas itu sendiri. Jadi jangan sampai jumlahnya terlalu banyak dan akan sulit dipahami. Jadi keyakinan kelas itu buat seenak mungkin, senyaman mungkin untuk anak-anak didik itu sendiri.
yang punya kesan itu tidak mengekang dan tidak memberatkan. Itu adalah sebuah keyakinan. Nah, kalau peraturan itu selalu memberikan butuh ke tempatnya. Nah, kalau keyakinan jelas itu menunjukkan sebuah tanggung jawab. Tujuannya seperti itu, dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain dan diri sendiri. Kata-katanya berbeda, tapi intinya sebenarnya sama. Kalau kata-kata dilarang itu belum keras, ya. Tapi kalau kita menuntut anak untuk menghormati orang lain, itu kelihatan bahasanya lebih enak. Kalau hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, ya. Ini adalah istilahnya terlalu menekan. Akan tetapi kalau komitmen pada tujuan, komitmen bersama, mungkin berangkat jam sekian sampai sekian, nah ini akan lebih enak dipahami oleh anak dan dilaksanakan. Segitiga institusi ini tadi yang saya sampaikan. Segitiga institusi adalah sebuah ilustrasi, sebuah cara membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan berpikir positif serta memulihkan dunia setelah berbuat salah. Ketika anak itu tadi sebuah kasus yang terjadi, anak jangan sampai terus dihukum dan disalahkan, tidak. Oke Pak Bro. Tetapi kita guna skema segitiga resolusi ini, yaitu yang pertama adalah validasi tindakan yang salah. Ditanya salahnya kenapa, terus menstabilkan identitas. Kemudian menanyakan keyakinan, apakah benar atau salah yang diperbuat itu. Kalau salah, diminta untuk diperbaiki. Ini yang perlu kita terapkan di sekolah ketika ada sebuah permasalahan atau kasus. Nah, yang segitiga resolusi yang menstabilkan identitas. Ini adalah untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak-anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan kalau kita mengkritik dia, karena kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kemudian divalidasi tindakan yang salahnya. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memenuhi kebutuhan dasar, apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Orang yang melakukan sebuah kesalahan itu pasti mereka punya dasar. Tidak hanya melakukan kesalahan, pasti punya dasar untuk melakukan hal tersebut. Nah, ketika sudah diketahui, kita lanjut ke menanyakan keyakinan, apakah benar yang kamu lakukan, apakah salah yang kamu lakukan. Kalau benar, kalau salah, bagaimana seharusnya nanti ke depannya. Lanjut. Bapak Ibu, mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan tentang segitiga restitusi. Ketika ada sebuah permasalahan, kulitnya mungkin terkadang di kelas ada anak yang mungkin tidak sengaja, ya, menyobek kertas atau mengambil buku temannya. Mungkin kalau di anak-anak kelasnya mungkin sering. Mungkin juga ada yang mau ditanyakan. Saya terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Saya bertanya untuk kepentingan kelas untuk anak kecil bernama. Oh, tapi tidak boleh sobek-sobek kertas. Tapi mungkin ada beberapa anak yang melanggar. Bagaimana solusinya? Padahal sudah tercipta keyakinan kelas. Bagaimana? Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Risa. Tadi saya sudah lakukan terkait segitiga restitusi ini. Nah ini cara yang paling tepat itu menggunakan segitiga restitusi ini. Anak melakukan hal tersebut pasti punya dasar. Kenapa? Kita tanya. Validasi tindakan yang salahnya tadi apa? Menyobek-nyobek kertas. Ya kan? Kita tanya kenapa Tika, kenapa nggak Tika menyobek-nyobek kertas?
kita tanya, mungkin pasti punya alasan. Alasannya mungkin lagi sebel sama temennya atau bukunya sudah jelek dan sebagainya. Nah, disitulah kita mulai mencari tahu alasannya apa. Berarti supaya nanti tidak mencobek-cobek kertasnya, kita kasih apa supaya tidak menyobeknya lagi. Mungkin kalau kertasnya sudah rusak, dikasih pesan enggak, nanti kalau sudah kertasnya sudah tidak terpakai bisa ditaruh di sini atau ditaruh di tempat sampah, atau mungkin apa ya istilahnya, kalau posisinya anak itu lagi tidak baik-baik saja, jadi kita kasih arahan kenapa tidak baik-baik saja. Itu mungkin dia perlu perhatian dan sebagainya. Nah itu kita dekati. Kemudian kalau sudah seperti itu kita tanyakan, kalau sudah dicoba-coba itu sesuai dengan keyakinan kelas itu baik tidak, itu melanggar tidak. Padahal di kelas itu keyakinannya adalah menjaga kebersihan, berarti sudah tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Nanti jangan sampai mencoba-coba kertas kembali Mbak Tika, tapi dengan cara dimasukkan ke tempat sampah atau dikasih solusi yang lain, supaya nanti apa, anak tersebut tidak sakit hati, tidak serta-merta kecewa. Oh ternyata Bapak Ibu guru memberikan solusi kepada saya, padahal mereka mungkin tidak punya niat buruk, tapi karena kurang pahamnya atau kurang mengerti apa yang ada di keyakinan kelas mereka. Karena pemahaman anak itu masing-masing berbeda. Nah, dengan cara seperti itu kita juga tidak menghukum, tidak memarahi mereka. Justru kita memberikan solusi untuk memahami keyakinan kelas tersebut, karena keyakinannya adalah menjaga kebersihan kelas. Kalau seperti itu berarti tidak boleh menyobek-nyobek kertas. Kasih arahan, dimasukkan tempat sampah atau dialihkan yang lain. Buku yang tidak terpakai dia nanti dipakai untuk yang lain. Mungkin seperti itu, sesuai dengan pendidikan konstitusi. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi, Bapak Ibu, Pak Yunis? Kalau tidak ada, Bapak Ibu, mungkin ada ucapkan sekian. Kurang lebihnya mohon maaf apabila dalam kesempatan kali ini saya selaku peserta CGP sedikit mengganggu kesibukan panjenengan. Mudah-mudahan dengan hal ini bisa sedikit menambah wawasan kita untuk memajukan SD kita untuk menjadi lebih baik, utamanya menumbuhkan atau mengembangkan budaya positif di lingkungan kita. Amin Allahumma amin. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Mela tahu nggak kenapa Pak Guru panggil ke kantor hari ini? Tahu? Ya. Pak Guru mau tanya, apa benar Mbak Mela kemarin minta uang kepada Mbak Dinda ketika jam istirahat? Ya Pak, kemarin pada saat jam istirahat saya meminta uang kepada Dinda karena pas saat itu uang saku saya sudah habis. Kenapa pada saat itu kok kamu minta? Padahal kan kamu tahu perbuatan itu adalah perbuatan yang tidak baik. Ya, saya minta Pak Guru minta kepada kamu supaya kamu minta maaf dan mengembalikan uang tersebut kepada Mbak Dinda. Saya akan meminta kepada Dinda dan akan mengembalikan uang saku kemarin yang saya Mbak Dinda Mela kan tahu kalau perbuatan itu adalah perbuatan tidak baik, ya. Pak Guru berharap besok Mbak Mela mau melakukan sebuah perubahan yang lebih baik, ya. Saya akan memperbaiki diri saya supaya tidak lagi mengusaki orang lain dan mencemarkan tidak mencemarkan nama baik sekolah, dan mudah-mudahan saya bisa menjadi Jadi Mbak Mela sepakat ya
kalau semua yang dilakukan Mbak Ella kemarin itu adalah hal yang tidak baik ya. Jadi mulai sekarang jangan diulangi kembali, coba yang terbaik dan minta maaf kepada Mbak Dinda karena sudah menyakiti hati Mbak Dinda karena sudah diminta uangnya dengan paksa ya. Pasti Mbak Dinda hatinya kecewa atas perbuatan Mbak Ella. Begitu Mbak Ella ya, besok jangan diulangi lagi ya. Iya, terima kasih Mbak Ella bisa kembali ke sekolah.